Amerika Serikat baru-baru ini bekerjasama dengan Jepang dan Belanda. Mereka bertujuan untuk membuat proses chip China macet di 14 nanometer dan tidak bisa berkembang maju. Memang ini adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi China. Mesin litografi EUV ASML tidak dapat dibeli oleh China. ASML dan Nikon tidak diizinkan untuk menjual mesin litografi yang dapat digunakan dalam proses 7 nanometer. Mereka hanya dapat menjual mesin litografi dengan proses di atas 14 nanometer. Namun, resolusi mesin litografi yang dibuat di China masih 90 nanometer dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai di bawah 14 nanometer. Oleh karena itu, banyak orang yang percaya bahwa pada dasarnya tidak mungkin bagi China untuk mengejar atau bahkan melampaui Amerika Serikat dalam waktu singkat pada chip berbasis silikon. Tetapi perlu diketahui bahwa chip berbasis silikon akan mencapai batas kinerjanya dan ditakdirkan untuk diganti dengan material baru. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat bagi China untuk memilih dan mengubah jalur guna menyalip mereka. Photonic chip, quantum chip, dan chip berbasis karbon adalah arah baru. Dan di antara mereka, chip berbasis karbon telah menjadi harapan banyak orang karena China tidak akan tertinggal dalam chip berbasis karbon. Tetapi justru akan menjadi garis depan dunia dalam bidang manufaktur bahan dan penelitian. Pada akhir tahun 2022, aplikasi teknologi paten China Graphene yang terkait dengan chip berbasis karbon menyumbang sekitar 80% dari total dunia. Selain itu, mobilitas elektron dari chip berbasis karbon jauh lebih tinggi daripada bahan berbasis silikon dan kinerjanya 10 kali lebih baik daripada chip berbasis silikon, juga dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah. Karena chip berbasis karbon tidak menggunakan silikon, maka teknologi mesin litografi yang ada dapat ditumbangkan. Ini tidak lagi memerlukan mesin litografi untuk membuat chip, dan China mendapat keuntungan menjadi penggerak utama dalam hal ini. Kita sering menyebut chip berbasis karbon, dan kenapa chip berbasis karbon tidak masuk pasar seperti yang banyak orang harapkan. Dan di episode kali ini, kita akan coba membahas itu. Pertama-tama, kita akan coba membahas tentang 3 keuntungan utama dari chip berbasis karbon. Yang pertama, chip berbasis karbon memiliki batas bawah kinerja yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah, sangat cocok untuk perkembangan pesat teknologi masa depan. Chip berbasis karbon dibangun dari wafer berbasis karbon, dan wafer berbasis karbon adalah bahan semikonduktor grafen. Karena grafen memiliki karakteristik yang sangat baik seperti mobilitas membawa yang tinggi dan konduktivitas termal yang baik. Transistor grafen berjalan 5 hingga 10 kali lebih cepat daripada transistor berbasis silikon dan hanya mengkonsumsi daya 1/10 dari transistor berbasis silikon. Dengan kata lain, chip berbasis karbon memiliki kinerja yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah. Yang kedua, chip berbasis karbon tidak memiliki persyaratan tinggi untuk teknologi proses mesin litografi. Chip berbasis karbon yang menggunakan proses 90 nanometer, kinerja dan integrasi setara dengan teknologi node 28 nanometer chip berbasis silikon. Dan chip berbasis karbon yang menggunakan proses 28 nanometer setara dengan chip berbasis silikon teknologi 7 nanometer. Artinya, menggunakan mesin litografi 28 nanometer dapat memperoleh efek mesin litografi EUV tercanggih di dunia. Yang ketiga, teknologi internasional saat ini di bidang ini hampir kosong. Penelitian dan pengembangan awal dapat memperoleh keuntungan penggerak pertama dalam penelitian dan pengembangan chip berbasis karbon. Pengajaran teknologi ini terutama dilakukan antara 2 universitas terkemuka di dunia, yaitu Universitas Peking dan Institute of Technology Massachusetts. Profesor Teknologi China Peng Lianmao dari Universitas Peking mengatakan bahwa dibandingkan dengan chip berbasis silikon asing, chip berbasis karbon domestik China yang digunakan dalam pemrosesan data skala besar lebih cepat dan konsumsi daya yang lebih rendah, yang dapat menghemat setidaknya 30%. Apalagi teknologi produksi wafer grafen domestik China saat ini berada pada tingkat terdepan internasional dalam ukuran dan kualitas wafer kristal tunggal grafen. Di sini dapat dilihat bahwa China telah memiliki keunggulan dalam penelitian dan pengembangan chip berbasis karbon.
Saat ini, sebagian besar chip menggunakan teknologi sirkuit terpadu berbasis silikon, dan teknologi chip high-end telah dimonopoli oleh individu perusahaan untuk waktu yang lama. China menghabiskan sebesar 300 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengimpor chip setiap tahunnya. Mempercepat pengembangan industri semikonduktor yang diwakili oleh chip telah lama menjadi strategi nasional China. Namun, di bawah latar belakang anti-globalisasi dan blokade industri, pengembangan semikonduktor berbasis silikon China sedang berjuang dan kebanyakan dari mereka terkonsentrasi pada keuntungan rendah dan tautan nilai tambah rendah. Jadi, jalur baru chip berbasis karbon ini telah membawa lebih banyak kemungkinan untuk China memproduksi chip kelas atas. Saat ini, teknologi pabrikan semikonduktor global masih bersikeras pada wafer silikon. Intel, Samsung, dan TSMC menginvestasikan semua sumber daya mereka dalam teknologi manufaktur 5 nanometer dan 3 nanometer. Setidaknya dalam 5 tahun ke depan, produksi massal chip berbasis karbon tidak akan lahir dari mereka. Maka, lingkungan yang paling cocok untuk menjadi pemimpin pabrik yang muncul di bidang ini adalah China. Dan menurut informasi resmi pada tahun 2021, Huawei merilis paten untuk transistor grafen. Sebelumnya juga dilaporkan bahwa Huawei akan membentuk tim penelitian ilmiah khusus dengan Universitas Peking untuk mengabdikan dirinya pada pengembangan chip berbasis karbon. Di sini dapat dilihat bahwa chip berbasis karbon mungkin telah menjadi salah satu arah pengembangan chip Huawei di masa depan. Di satu sisi, penelitian tentang grafen di berbagai negara di dunia belum mencapai titik di mana wafer berbasis karbon dapat diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan besar. Produksi massal merupakan prasyarat penting untuk komersialisasi. Untuk waktu produksi massa produk yang ada, peneliti chip berbasis karbon China mengatakan bahwa sejak tahun 2018, ketika seluruh lini wafer berbasis karbon 4 inci sebelumnya melakukan eksperimen untuk wafer berbasis karbon dengan panjang jaringan 5 mikron inci telah keluar di sisi produk. Chip tabung untuk Internet of Things dengan kesulitan yang relatif rendah diharapkan akan tersedia secara komersial dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Chip berbasis karbon yang digunakan untuk ponsel dan server akan memakan waktu lebih lama. Teknologi semikonduktor berbasis karbon membutuhkan penelitian teknis antara dari laboratorium ke industri, di mana tantangannya meliputi jaminan berkelanjutan atas perubahan konsep, pendanaan, dan kompatibilitas dengan industri yang ada. Secara keseluruhan, dengan aplikasi seluler yang luas, penyimpanan cloud, perangkat pintar, dan big data, industri informasi yang berkembang pesat telah mengajukan persyaratan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk chip semikonduktor masa depan dan teknologi pemrosesan informasi. China secara bertahap mendapatkan keuntungan di jalur chip berbasis karbon. Para ahli di China mengatakan bahwa dengan perhatian nasional dan dana penelitian yang memadai, diharapkan teknologi berbasis karbon dapat diterapkan dalam skala kecil di beberapa daerah khusus dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Dan setelah 10 tahun, chip berbasis karbon diharapkan dapat secara bertahap menjadi teknologi chip arus utama dengan perubahan produk. Jadi bagaimana menurut Anda tentang perang teknologi chip ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.